Ya, hello guys. Ya, materi kita hari ini dengan topik tag question atau sering juga disebut dengan ekor pertanyaan. Apa sih ekor pertanyaan? Nah, kalau hewan sih punya ekor, pertanyaan punya ekor juga nggak sih? Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada ekornya, maksudnya menekankan kalimat yang sebelumnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kamu Laura kan? Kamu kerja di pabrik kan? Kamu Cynthia kan? Kita pergi ke mall kemarin kan? Nah, kan ya, atau bukan itu istilahnya kita meminta persetujuan atau eh, stress ya, menekankan bahwasanya kita melakukannya atau mungkin kita meminta jawaban dari orang tersebut, kepastiannya gitu. Oke, jadi kalau di bahasa Indonesia bukan kan, nah itu. Nah, di dalam bahasa Inggris tag question atau question tag itu ada strukturnya. Yang pertama yang kita harus pahami adalah, makanya saya tulis di sini fokus, auxiliary verb, kata kerja bantu. Saya jelaskan sebelumnya di video saya sebelumnya ada dua jenis kalimat yang berhubungan dengan apakah kalimat tersebut memiliki kata kerja. Saya sebut dengan verbal sentence, atau kalau kalimat tersebut tidak ada kata kerja disebut dengan non-verbal sentence. Nah, kalau untuk non-verbal sentence atau continuous nanti kita memberikan to be. Ingat, to be is, am, are, was, were. Ada be, ada being nanti. Tapi be dan being tidak dipakai untuk tag question. Kenapa? Karena nanti yang dibutuhkan adalah auxiliary verbnya. Contohnya kalau di future, auxiliary verbnya adalah will. Kalau di perfect nanti ada have, has, dan had. Ya. Kalau di present continuous, beingnya nanti nggak dipakai, tapi to be present yang dipakai is, am, are. Kalau past continuous, to be pastnya yang dipakai, bukan beingnya, tapi was dan were. Oke. Nah, auxiliary verb yang sering salah adalah ketika membuat question tag di simple present. Simple present, kalau kita tidak memahami auxiliary do and does, seperti di video saya sebelumnya, auxiliary do and does, nanti kita salah membuat kalimat untuk question tag-nya. Oke. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu do and does. Kita lihat dulu kata kerjanya pakai s atau tidak. Nah, untuk yang pakai s atau tidak di simple present, subjeknya itu adalah she, he, it. She kelompoknya my mom, my sister, my niece, your sister, my aunt, yang berjenis kelamin perempuan tapi satu orang. Kalau jenis kelaminnya laki-laki itu he, kelompoknya adalah my brother, my little brother, my uncle, ya, my grandfather, my father. Nah, itulah kelompok he. Kalau it, bendanya satu selain manusia, misalkan my bookmarker, my shirt, my pen, my book, tapi bendanya satu. Nah, itulah yang nanti menggunakan does di sini. Kalau ada kata kerjanya. Oke, kalau tidak ada kata kerjanya nanti ya kita buatkan contoh. Ini yang memakai kata kerja dulu kita buat contoh. Nah, kalau untuk di simple present ada auxiliary verb do and does. Nanti kalau di simple past hanya ada satu auxiliary verbnya, itu did. Kita lihat contoh ini. Andy comes to the class, doesn't he? Lihat. Andy datang ke kelas kan. Nah, kan-nya itu adalah karena di sini kata kerja comes, berarti does-nya ditambah not he. Nah, di sini saya sebutkan tadi, kalau kalimat pernyataannya itu positif seperti ini positif, ya, nanti question tag-nya itu negatif. Jadi auxiliary-nya ditambah not, tapi disingkat ya, bukan does not he, bukan doesn't. Ini contraction, ya, disingkat dia. Isn't, aren't, ya, didn't, doesn't, don't, hasn't, haven't. Ya. Jadi not-nya itu di contract, ya, disingkat, ya. Oke, Andy comes to the class, doesn't he? Lihat di sini, ini positif kalimatnya, guys. Makanya di sini doesn't he. Oke. Nah, kenapa di sini doesn't? Kenapa bukan don't? Dari sini udah ketahuan ini comes karena Andy itu adalah he.
Andy comes to the class, doesn't he? Nah, ini yang perlu kita harus memahami. Penggunaan auxiliary. Ya. Karena ini ada kata kerjanya. Oke. Yang bukan kata kerja, saya buat contohnya untuk simple present. Yang bukan kata kerjanya, contoh. Andi seorang guru kan? Andi is a teacher. Nah, karena di sini sudah ada to be-nya, ini aja kita masukkan isn't he. Jadi ingat, he di sini kenapa? Karena Andi. Jadi bukan isn't Andi, bukan. Jadi kita harus mengenal pronoun juga, ya. Kalau my sister berarti she. Kalau my mom berarti she. My uncle he. Kalau the book it. Kalau Andy and Mario they. I and you we. Jadi pronoun kita harus memahami. Oke, ini adalah contoh yang bukan kata kerja, makanya kita hanya membutuhkan to be aja. Jadi tidak perlu auxiliary verb. Karena di sini tidak ada kata kerja. Oke. Ya. Andy is a teacher, isn't he? Oke. Lihat, karena di sini positif kalimatnya, nanti di sini jadi negatif. Oke. Kita buat satu kalimat yang di depannya negatif. Dan di sini nanti positif question tag-nya. Oke, contohnya Martha bukan kakakmu kan? Martha is not your sister. Ya. Is he? Is she? Lihat di sini question tag-nya, guys. Question tag itu setelah koma ya. Martha itu bukan kakakmu kan? Is not, karena di sini sudah negatif ya. Di sini jadi positive. Martha is not your sister, is she? Ya. Is not, jadi di sini hanya is saja. Kenapa she? Karena di sini Martha. Oke. Nah, itulah contoh penggunaan untuk to be. Nah, kita masuk ke kalimat kedua. We went to mall yesterday. Lihat, karena di sini went bentuk kedua kata kerjanya, makanya auxiliary verbnya kita butuh did. Karena di sini positif, tidak ada not-notnya, berarti di sini yang negatif. Did ditambah not jadi didn't. Harus dicontract, harus disingkat. Bukan did not we, bukan, tapi didn't we. Oke. Ya, yang ketiga contohnya you study French. Kamu belajar bahasa Prancis kan? Nah, karena di sini positif dan bentuknya bentuk pertama, ya, bukan studies tapi study karena subjeknya you, berarti kita pakai kata bantu do bukan does. Berarti do ditambah not disingkat don't you. Ya. Jadi inilah penggunaan tag question atau question tag. Jadi kita harus memahami dulu auxiliary. Untuk kata kerja di simple present kita butuh do and does. Kalau bukan kata kerja tadi ada is, am, are. Oke. Nah, kita buatkan contoh untuk kalimat yang pakai is, am, are. Is tadi sudah. Andy is a teacher, isn't he? Nah, kalau yang negatifnya Martha isn't your sister, is she? Jadi ingat kalau kalimat di depannya, kalimat main sentence-nya itu positif, question tag-nya yang negatif. Kalau kalimat pernyataannya itu kalimat pernyataannya negatif, question tag-nya atau kalimat ekornya itu nanti ekor pertanyaannya itu positif. Jadi positif negatif, negatif positif. Paham ya? Oke. Jadi kita buatkan contoh lagi. Nah, kalau untuk M itu agak unik, guys. Karena tidak ada amn't I khusus untuk yang negatif. Contohnya satu ya. I am, saya temanmu kan, oke. I'm your friend. Aren't I, atau am I not? Lihat di sini, guys. Uniknya am itu nggak ada amn't, ya. Nggak ada am not, disingkat amn't, nggak ada, ya.
yang ada M-nya diganti R, karena memang seperti itulah di bahasa Inggris. Agak unik sih, jadi nggak ada amn't I, jadi nggak ada amn't I, nggak ada. Khusus untuk yang negatif ya. Jadi yang ada aren't I, M-nya yang tadinya harus M diganti R, jadi aren't I, atau M dulu baru ditambah I baru not. Am I not? Jadi kan seharusnya amn't I-nya yang di belakang, tapi ini not-nya di belakang. Am I not? Atau ini yang sering aren't I. Oke, ingat, khusus untuk M, untuk negatifnya question tag-nya nggak ada amn't I. Remember that, right? Oke, kita buat kalimat yang ya, ini yang positif, ini yang negatif. Oke, kita buat yang negatif. I am not a boss. Saya bukan bos, kan? Ya, am I? Nah, kalau positifnya sih pakai M, karena di sini sudah negatif. Ya, I'm not a boss. Saya bukan seorang bos atau seorang big boss, kan? Am I? Ya. I'm not a boss, am I? Nah, khusus negatif nggak ada am and I, tapi kalau yang positifnya am I. Kenapa di sini positif? Karena kalimat pernyataannya negatif. I'm not a boss, am I? Oke, itu untuk penggunaan M, negatif dan positif. Kalau is tadi sudah, kita pakai R. Nah, tergantung to-nya. Ini yang bukan non-verb ya. Yang pakai R itu they. They are not my siblings. Mereka bukan saudara-saudaraku, kan? Lihat, di sini sudah negatif. Tinggal enak, gampang guys. Karena di sini sudah ada to be-nya, langsung ambil to be-nya, langsung masukkan subjeknya. Are they? Karena di sini sudah negatif, di sini positif. Are not menjadi are aja. Oke, saya bilang lagi, ingat kalau di sini kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Kalau di sini positif, sini negatif. Kita buatkan yang positif di sini. Kita mahasiswa kan, we are college students, aren't we? Karena di sini positif, di sini jadi are ditambah not disingkat aren't we? Kita mahasiswa kan? Nah, dia sudah memahami ya. Tadi sudah ada contoh is, sudah ada contoh are dan am untuk non-verbal. Kenapa? Karena ini bukan kata kerja. Oke, kita buatkan contoh yang pakai auxiliary verb. Untuk tadi sudah ada do, does, and did. Kita pakai have untuk kalimat perfect. Kamu sudah makan kan? Kamu sudah sarapan kan? You have eaten breakfast. Ya. Kan? Kamu sudah sarapan kan? Nah, di sini karena sudah ada auxiliary-nya kita pakai. Yang pertama lihat auxiliary-nya, yang kedua negatif atau positif. Positif ini positif, berarti negatif di sini. Have-nya ditambah not disingkat jadi haven't. Mana subjeknya? You. Berarti haven't you? Sudah? Oke, kita yang pakai has ya, untuk yang subjek she, he, it. Maria sudah pergi kan? Maria has gone to Paris. Maria sudah pergi ke Paris kan? Kannya has, karena ini di sini positif, berarti has ditambah not menjadi hasn't. Hasn't Maria? Bukan. Maria maksudnya ke pronounnya he atau she? She, berarti hasn't she? Come on, ya. Jadi karena di sini positif, di sini jadi negatif. Ini enaknya kalau untuk kalimat future, perfect, dan continuous. Karena kalau di continuous to be-nya sudah ada. Kalau di future auxiliary-nya sudah ada will. Kalau di perfect sudah ada have, has, dan had.
Yang paling rumit nanti di simple present dan simple past. Kalau yang belum memahami do, does, and did. Jadi harus diingat ya. Untuk yang simple present dan simple past, kamu harus lihat di situ non verb atau verb. Kalau verb dia pasti kita menggunakan did. Kalau dia non verb, to be-nya was dan verb. Kalau untuk simple present ada auxiliary do and does. Kamu harus lihat do and does. Does untuk she, he, it. Kalau do untuk I, you, they, we. Ingat, untuk membuat question tag atau tag question, kamu harus memperhatikan kalau kalimat pernyataannya yang di depannya itu positif, ekor kalimatnya nanti negatif. Dan kebalikannya, kalau pernyataannya itu negatif, ekor pertanyaannya nanti positif. Sudah? Ya, kita di sini sudah pakai have, has. Nah, saya buatkan contoh yang satu untuk yang pakai not. Ya sama saja. Kamu belum lulus kan? You have not graduated yet. Kamu belum lulus kan? Nah, ini sudah have not, sudah negatif, sudah gampang. Di sini jadi positif. Mana auxiliary-nya? Sudah ada di sini auxiliary. Ambil aja have. Mana subjeknya? You. Berarti have you. Gitu caranya ya. Oke. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini membuat kamu lebih memahami dan di dalam pembicaraan sehari-hari using English, of course, you know how to make a tag question atau question tag. So this is all my explanation about tag question, and I do hope my explanation will improve and increase your English skills. Especially in making sentence or writing sentence using tag question. So I'm Gunawan Tambun Saribu, your English instructor for today. So have a nice day. Goodbye.